Sebuah dongeng untuk anak-anak. Kisah Anak Beruang yang Tersesat, karya Sarah Nafisah, oleh Santi Julianti. Suasana musim panas di pantai daerah Arktik itu sangat tenang. Burung camar terbang dengan santai di langit cerah. Pinguin-pinguin berdiri dengan sayap terbuka agar sinar matahari bisa menghangatkan mereka. Para beruang putih dan anjing laut beristirahat di pasir pantai. Mereka berbaring dengan perut bulat menikmati matahari. Tidak ada pertengkaran karena mereka semua berteman. Ibu Imo beruang ingin berendam di laut. Saat melihat sekawanan ikan lewat di air laut, tiba-tiba ia merasa lapar. "Ping, kesinilah!" Ibu Imo memanggil teman pinguinnya. "Aku titip Imo sebentar saja ya. Aku ingin berendam di air laut. Tolong perhatikan Imo karena anakku ini agak nakal," kata Ibu Imo lagi. Semula, Ibu Imo agak khawatir meninggalkan Imo. Namun, saat itu, Imo si beruang kecil tampak sedang tidur nyenyak sekali. Ibu Imo akhirnya berani menitipkannya pada Ping Pinguin. Apalagi Ping berjanji akan menjaga Imo dengan baik. Setelah Ibu Imo pergi, Ping duduk di dekat Imo yang masih tertidur nyenyak. Imo tampak sangat nyenyak. Ia tidur tak bergerak sedikit pun. Ping mulai bosan menunggu. Kebetulan ia melihat beberapa orang eksimo datang dengan perahu kayak. Mereka adalah pemburu ikan. Mereka datang untuk berburu ikan besar di perairan sekitar tempat itu. Salah satu pemburu orang eksimo itu adalah temannya Ping. Namanya Yakohu. Ping segera berlari menemui Yakohu. Ia adalah pemburu hebat. Yakohu berburu ikan hanya untuk dimakan, bukan untuk dijual. Ping dan Yakohu lalu asik bercakap di pantai es. Yakohu memberikan beberapa ikan segar pada Ping. Ping sangat senang. Beberapa saat kemudian, Yakohu bergabung lagi dengan teman-temannya. Ping baru teringat pada Imo. Ia buru-buru kembali ke tempat Imo tidur. Namun, ia sangat terkejut ketika melihat Imo sudah menghilang. "Aku memang bodoh! Aku bodoh!" seru Ping panik. Teriakannya membangunkan seluruh hewan-hewan lain yang sedang tidur menikmati cahaya matahari. "Imo hilang! Imo menghilang! Apa kata ibunya nanti kalau kembali? Aku bisa habis dicakarnya!" teriak Ping. Ribuan pinguin yang sedang menghangatkan badan akhirnya berpencar. Mereka berlari di sepanjang tepian daratan es. Seragam putih hitam jelas di antara putihnya salju. "Imo! Imo!" teriak mereka dengan sayap terbuka. Para beruang dan anjing laut yang tadinya sedang berbaring santai akhirnya ikut mencari. Mereka suka pada Ping yang baik. Mereka tak ingin Ping dimarahi Ibu Imo. Mereka juga suka pada Imo, si anak beruang yang super lucu. Mereka tahu ibunya pasti sangat sedih kalau tahu anaknya hilang. Burung-burung di pantai pun terbang dan berputar di langit. Ikut mencari Imo, mereka pun mencoba mencari di tempat yang sepi. Saat itu, para pemburu dari eksimo harus kembali. Kayak mereka sudah penuh hasil buruan ikan untuk persediaan makanan musim dingin yang sebentar lagi tiba. Yakohu melewati pantai dengan melambaikan tangan. Namun, ia juga terkejut melihat para hewan yang tampak sibuk mondar-mandir. "Hei, apa yang terjadi dengan mereka?" tanyanya pada teman-temannya. "Kenapa hewan-hewan ini kelihatan gelisah?" "Mungkin mereka semua sudah jadi gila. Coba lihat, mereka saling berteriak satu sama lain," jawab teman Yakohu. Yakohu tidak percaya pada penjelasan temannya. Ia tahu hewan-hewan di daratan es itu saling menyayangi.
Aku akan lihat apa masalah mereka. Siapa tahu aku bisa menolong, kata Yakohu. Orang-orang Eksimo lainnya akhirnya mengikuti Yakohu menuju ke pantai. Namun, mereka kesulitan mencari hewan yang bisa menjelaskan pada mereka apa yang terjadi. Akhirnya, Yakohu bisa berbicara pada salah satu penguin. Ibu beruang menitipkan anaknya pada Ping, tapi Ping meninggalkannya. Kata salah satu penguin tersebut. Oh, aku harus menolong sahabatku Ping, seru Yakohu. Ia lalu mengajak semua teman pemburunya untuk ikut mencari anak beruang. Seragam pada pemburu Eksimo itu berwarna-warni, tampak indah sekali di saat bergabung dengan warna hitam gelap dari penguin dan anjing laut. Tak lama kemudian, semua yang mencari Imo mulai kelelahan. Mereka pun beristirahat dan menarik napas mengumpulkan tenaga. Ibu beruang pasti sedang mencari ikan di tempat yang sangat jauh. Dia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tapi dia pasti sangat marah kalau tahu, kata hewan-hewan itu. Bahkan para pemburu pun takut pada ibu beruang. Mereka tahu ibu beruang pasti akan mengamuk dahsyat jika tahu anaknya ada dalam bahaya. Ping menangis dan tak bisa menghiburnya. Aku betul-betul tidak bertanggung jawab, tangisnya. Crash, crash. Tiba-tiba setumpuk salju hangat pecah, lalu bergerak-gerak sendiri. Segenggam salju terlempar dan mengenai Ping yang sedang menangis. Kini hidung Ping belepotan salju. Salju dari mana ini? Tanya Ping heran. Kamu sedang apa, Ping? Terdengar suara beruang kecil yang masih mengantuk. Ping menoleh ke setumpuk salju di dekatnya. Astaga, ternyata itu Imo yang tadi tertidur dengan tenang. Aku tadi kedinginan, jadi bergulung seperti bola. Hidungku aku masukkan ke dalam bulu tebalku. Oh, kamu ini lucu. Kenapa punggungku kamu jadikan tatakan lenganmu? Memangnya aku ini kursi? Imo tertawa geli, walau matanya masih mengamuk. Ping yang tadi sedang putus asa, kini menjadi marah. Imo, kamu betul-betul tidak bertanggung jawab. Kenapa kamu bersembunyi dan menyamar? Apa kamu tidak tahu semua hewan mencarimu sampai lelah? Ternyata kamu enak-enak tidur nyenyak dan tidak mendengar panggilan kami. Pada saat itu, Ibu Imo datang dan mendengar omelan Ping. Ia mendengarkan dan menenangkan Ping. Ping, jika ada yang meminta bantuan dan kamu sudah janji akan membantu, kamu harus tepati janjimu. Itu menjadi hal yang nomor 1. Jika ada yang mengajakmu mengobrol, bercanda atau bermain, itu menjadi hal nomor 2. Nasihat Ibu Imo pada Ping. Ia lalu menatap Imo dengan mata melotot dan menegur anaknya juga. Imo anakku, kalau ingin bercanda jangan keterlaluan. Ibu yakin kau sebetulnya mendengar teriakan-teriakan yang memanggil namamu. Kau membuat semua hewan repot dan terganggu dari istirahat mereka. Imo dan Ping lalu meminta maaf pada Ibu Imo. Mereka berjanji tak akan mengulangi kecerobohan mereka lagi. Itulah kejadian heboh di sore hari musim panas di Arktik. Kini, semua hewan melanjutkan istirahat mereka. Sekian kisah anak beruang yang menghilang.